Itu kedengaran bunyi motor kebuka. Itu memang kedengaran. Itu motornya emang begitu bisikannya. Binatang dong motor itu tuh. Iya, sama kayak bacotnya si kakek itu, sama binatang itu. Heboh kali bacotnya dia itu. Iya. Tarik nafas sih, Miss Queen Indonesia, please. Ya. Nah, oke, tenang, silent. Jadi dia bilang katanya, nih ya, Neng, kita jebak yuk, katanya si Milen yuk. Gue bilang, ih nggak boleh loh Mi, gue bilang kayak gitu. Dia nggak jahat, gue bilang kayak gitu kan. Dia nggak jahat. Lalu, lu suka ya sama dia? Bukan masalah suka atau enggak, gue bilang kayak gitu kan. Karena dia nggak pernah jahat sama aku. Masa kalau misalkan dia nggak pernah jahat sama aku, kita harus ngejebak dia atau apapun gitu. Itu dia yang mau jebak Milen. Demi Allah nih ya, demi Allah nggak dapat rezeki seumur hidup. Aku bilang jangan Mi, gue bilang dia nggak jahat sama aku. Dia bilang katanya aku nggak suka sama Milen, makanya Milen di blacklist dari Miss Queen Indonesia. Nah, Milen pun tahu problemnya. Milen pun chat masih ada nih ya. Jadi Milen itu kenapa waktu itu di blacklist? Karena dia nggak fokus. Dia itu masih waktu kecintaan sama bule. Cinta sama bule, aku suruh Dek cepetan buat video introduction ya. Dia nggak buat. Akhirnya pas udah hari H besok harus posting, baru dia harinya buat, dan dia benar-benar itu videonya nggak masuk untuk kategori video introduction karena nggak nyampe 1 menit juga. Akhirnya disitulah dia didiskualifikasi di blacklist. Tapi insya Allah Milen tahun ini turun ya, Miss Queen Indonesia ya. Jadi itu alasannya. Dia bilang katanya aku nggak suka sama Milen, makanya katanya Milen itu nggak aku masukkan dalam Miss Queen. Ya dalam Miss Queen itu Milen tahu sendiri nih. Milen minta maaf sama aku, ada kok chatnya. Nih ya, nih. Mana ya? Ntar dulu. Nih. Kakak, sorry ya, aku bukannya nggak mau berpartisipasi, tapi aku udah gugur. I hope kakak mengerti. Aku udah berusaha buat photoshoot dan lain-lain, tapi aku kesel banget sama fotografer yang kemarin udah buat video 2 menit sekalian di Bali itu. Jadi aku minta maaf kalau nggak bisa ikut dan nggak siap. Semoga sukses acaranya. Jangan marah sama adiknya ya kak. Terus aku bilang, kamu bener-bener buat kakak kecewa loh dek. Aku bilang kayak gitu. Nah, udah tuh kita bahas, udah setelah itu kita pembahasan job. Dek, aku bilang ada job, bilang hari Sabtu malam Minggu di Embok, aku bilang kayak gitu kan, fashion show. Fashion show kak, oke, udah tuh. Jadi nggak ada. Jadi semuanya memang kita memang ada pembicaraan gitu loh. Milen nggak masuk pun Milen udah minta maaf sama aku gitu loh. Akhirnya ya udah tuh case close. Dia bilangnya katanya Milen nggak masuk itu karena aku nggak suka sama Milen. Kalau aku nggak suka sama Milen, nggak mungkin ya Milen keluar dari penjara. Aku orang pertama nih, aku dihubungin langsung nih, ya. Dia nelpon aku nggak aku angkat karena nomor baru kan, nih. Terus dia ngubungin aku nih, ya. Kak, Milen new number, ya. Kak, Milen new number. Nah, maaf ya, dia sampai dia di dalam aja, dia nyampein sama beberapa teman, dia nggak enak sama aku, dia minta maaf sama aku ya. Jadi itu si kakek itu yang mau ngejebak Milen itu sampai masuk penjara. Itu udah dibahas. Kalau LL demi Allah demi Rasulullah nih ya, saksi hidupnya ada Stasia. Itu yang ngejebak dia itu adalah si kakek cabul ya. Sabar dulu. Ngomong ke aku kok. Tunggu dulu, sabar. Sabar ya. Jangan sampai emosi. Sabar. Jadi ya, itu kan LL kan memang pada waktu itu kan di Bali ya, di Bali. Nah, katanya LL di Bali nih. Terus dia bilang, Neng, buruan lo katanya balik ke Jakarta. Dia bilang kayak itu, balik ke Jakarta. Dia bilang kayak gitu kan. Gua bakal ngasih kejutan sama lo. Apaan dulu? Dia bilang kayak gitu kan. Langsung, udah lu balik aja. Akhirnya aku balik lah itu. Pesawat nyampe aku pokoknya Jakarta di apartemennya itu malam. Aku nyampe malam. Lu lihat ya katanya malam ini LL itu pasti ketangkap. Dia bilang kayak itu langsung. Kok lu bisa tahu? Nih ya katanya. Udah tuh. Ternyata dia telepon-teleponan sama Polelanya. Dia telepon-telepon sama Polelanya. Polelanya dikasih duit 15 juta kalau nggak salah. Terus dikasih duit itu 1,5 juta untuk beli narkoboy. Beli narkoboy itu Ineke 2 butir ya. 2 butir dia kasih tahu sama Polelanya. Pokoknya LL itu suka nyimpan ini di sini. Nanti lu periksa aja bagian lemarinya, bagian lacinya di sini nih. Dia yang ngasih kode. Kenapa dia bisa tahu alamat LL? Nah, dia ngubungin adminnya LL, terus dia pura-pura mau endorse. Akhirnya dia transfer tuh uang endorse itu dengan cara kayak begitu dia
dia bisa dapetin alamat lengkap LL untuk ngirim paket, alasan dia kan untuk di-review. Dari situlah akhirnya Polelanya itu nge-tracking ya. Polelanya itu nge-tracking GPS ya. GPS LL dari Bali semua. Nah, dia udah di airport. Buruan katanya. Nah, dia udah sampai di apartemen, buruan. Jadi di tracking ya. LL dari Bali sampai ke airport, sampai ke Jakarta, sampai ke apartemennya semua di tracking. Kenapa? Makanya itu pas LL udah di apartemennya, berapa jam kemudian tiba-tiba Polela datang. Padahal LL itu udah lama banget tidak pernah pakai namanya itu Ineke. Dan tiba-tiba ada dalam tong sampah LL itu Ineke. Nah, itu dari siapa coba? Itulah dari dia, dari si kakek cabul itu yang beli Ineke itu, dan disuruhnya lah Polela itu yang dibeyongnya itu 15 juta itu masukin ke dalam tempat sampah itu. Dia bekerja sama si kumis lele yang dulu bermasalah juga sama gue. Nah, itu ya, kita bahas LL. Terus untuk bahas Nikita itu iya dia ngebayar nyuap saksi itu untuk bersaksi kalau dalang dari pemukulan dia itu adalah Nikita. Saksi itu dibayar 30 juta, tapi enggak, dari aku dia minta sumbangan 5 juta loh Mi. Hah? Dari aku 5 juta loh. Dari yang lain kan? Ya, jadi dia minta sumbangan termasuk sama aku. Dia nelpon aku malam-malam minta sumbangan. Terus aku bilang, Mi, aku lagi nggak ada duit banyak karena aku lagi banyak kebutuhan. Aku bilang kayak gitu kan. Udah berapa aja deh. Dia bilang kayak gitu. Ya udah aku transfer 5 juta ya. Aku bilang kayak gitu kan. Udah gitu aku nanya tuh, ini dia buat apa sih? Aku bilang kayak gitu, buat nyuap apa? Nyuap, ternyata dia mau nyuap saksi itu supaya membuat kesaksian kalau dalang dari pemukulan itu adalah Nikita Mirzani. Jadi dia pengen banget menjarahi Nikita Mirzani ya. Tahan, ntar dulu. Kontrol, takut supaya live-nya nggak di take down. Supaya live-nya bisa di save kan. Jadi dialah dalang, padahal dia dalang dari segala dalang itu. Jadi dia ditonjok, memang beneran ditonjok, tapi ditonjok itu belum nggak tahu itu suruhan Nikita Mirzani atau bukan gitu kan. Karena apa? Mulut dia kan suka lantam. Dia kalau ngeliat orang kan gini. Jadi pada waktu itu ada orang Asimbon lewat, dia ketawa ya nih, dia ketawa-tawa. Jadi orang Asimbon itu lewat, dia ketawa-tawa, kayak nawain gitu lah, nawain. Sekarang kalau misalkan pas nawain kayak gitu, siapa nggak tersinggung sih kan? Tahu sendiri kan, kalau misalkan kayak orang Asimbon gitu kan ya, kalau misalkan berantem ya berantem gitu kan, bunuh-bunuhan gitu kan, ya udah tuh. Jadi jangan berisik. Jadi orang Asimbon itu lewat, diketawain sama dia. Akhirnya orang Asimbon itu balik lagi lah, puter balik, langsung nonjok dia. Nah, nonjok dia sampai berdarah-darah. Itulah kesempatan dia, sampai dia nelpon aku, demi Allah nih ya, demi Allah, demi Rasulullah, nggak dapat rezeki lagi nih, aku bersumpah lagi nih ya. Dia bilang, Neng, berisik, Neng, dia bilang kayak gitu. Lu tunggu aja ya katanya, Nikita Mirzani katanya pasti akan dipenjara, dibilang kayak gitu. Lah, dipenjara gimana? Aku bilang kayak gitu. Langsung, lu tenang aja katanya, lu lihat aja ya katanya, dia pasti dipenjara, bilang kayak gitu. Aku udah Mi, gue nggak mau ikut campur, gue bilang kayak gitu kan, karena memang posisi kan aku udah nggak mau ikut campur hal-hal dia ngetek aku mention aku soal Nikita Mirzani. Aku nggak mau ini gitu, nggak mau repost atau apapun, karena memang aku pikir aku udah di Bali, aku udah tenang dan aku udah tahu sifat busuknya dia gitu kan. Udah tuh, akhirnya dia ternyata nggak tahu ada apalah semua ini. Akhirnya terbongkarlah dia nyuap saksi itu untuk mengatakan, untuk bersaksi kalau Nikita Mirzani adalah dalang dari pemukulan itu. Nah, itu untuk Nikita Mirzani. Kalau masalah sama gue, mungkin udah pada tahu itu masalahnya tanah ya, awalnya masalah tanah.